naik si pilot. Sementara kunci ACS yang mereka curi sepertinya berhasil dibawa oleh pramugara gadungan tersebut. Karena Emily akan mempunyai anak, dia pun mengatakan kepada Matt jika dirinya akan berhenti sebagai agen dan memilih untuk memulai hidup baru demi bisa membesarkan anaknya. Mendengar itu, Matt pun setuju dan akan memanfaatkan insiden kecelakaan pesawat ini untuk bisa menghilang dan mengganti identitas mereka supaya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan damai. Lalu 15 tahun kemudian, terlihat jika Emily dan juga Matt kini telah hidup berumah tangga dengan dikaruniai 2 orang anak bernama Alice dan juga Leo. Tampaknya Matt dan Emily berhasil memulai hidup baru sesuai dengan keinginan mereka. Namun sayangnya sob, hubungan antara Emily dan juga Alice terlihat kurang akur. Selain karena sikap Emily yang terkesan overprotective, Alice pun merasa jika kedua orang tuanya telah banyak menyembunyikan sesuatu darinya. You guys lie all the time. Like the other day, Dad, I heard you talking to the AC guy in Russian. Eat your breakfast. Dan saat dalam perjalanan mengantar Alice dan Leo ke sekolah, Emily pun malah mencurigai Alice saat dia mengatakan jika malam ini dia akan belajar di rumah temannya. Had any plans after the game tonight? I'm studying at Annalise's tonight. Really? You sure? Alright, we are here. Dan sesampainya di sekolah, Emily terus saja memantau Alice yang baru turun dari mobil. He's with him again. Listen. His name is James and he's 16. Namun sayangnya, tindakan mereka ini ketahuan oleh Alice. Hingga Alice yang merasa risih pun meminta orang tuanya untuk segera pergi. Shit, what do we do? Oh, it's her. What are you guys doing? Binoculars? You guys actually need a life, like seriously. Gotta be more discreet. Lalu di malam harinya, Emily pun kembali dibuat khawatir saat laptop Alice terus saja berbunyi menandakan notifikasi yang masuk. Dan karena terus saja ada notifikasi yang masuk berupa pesan dari teman-temannya, Emily yang penasaran pun berusaha untuk bisa membuka laptop Alice yang terkunci. Hingga akhirnya, Emily pun berhasil membuka laptop Alice dengan kata-kata yang tertulis di balik stiker laptopnya. Dan dari situlah Emily mengetahui jika ternyata malam itu Alice tidak pergi belajar, melainkan pergi ke sebuah klub malam. Kemudian Emily yang khawatir pun mengajak Matt mendatangi klub malam tersebut untuk menjemput Alice. Dan sesampainya di sana, Emily pun memergoki Alice yang lagi asik minum-minum bersama teman-temannya. Seketika itu juga, Emily pun memaksa Alice untuk segera pulang. Namun saat Alice akan pergi menuruti kemauan kedua orang tuanya itu, tiba-tiba saja seorang pria yang merupakan pemilik bar tersebut melarang Alice untuk pergi. Meski Matt sudah berusaha berbicara dengan baik-baik agar tidak terjadi keributan, namun pria itu tetap melarang Alice untuk pergi. Bahkan dia pun berani memegang tangan Alice. Melihat itu, Emily